Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan novel Again the Good. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya, debu jurang membawa segel jiwa Yunce dan langsung menuju ke dasar lautan jiwa Sun King. Seperti yang dikatakan Yunce sebelumnya, kecuali dia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat merasakan keberadaan debu jurang melalui indera spiritualnya. Mereka hanya dapat merasakan umpan baliknya seketika nafasnya tersumbat atau terkorosi. Karena itu, debu jurang dapat mengisolasi nafas dan jiwanya. Kecuali seseorang secara langsung menyelidiki ke dalam lautan jiwa Sun King, mustahil mengetahui keberadaannya melalui indera spiritual. Bahkan Sun King sendiri mustahil baginya untuk mengetahuinya. Meskipun berita kehilangnya putra Dewa Bintang dengan cepat diblokir, berita itu masih ditangkap oleh istana Huanchi dan kemudian sampai ke telinga Yunce sebagai pesan yang tidak penting namun akurat. Oleh karena itu, Yunce mulai menunggu pada waktu yang tepat. Didorong oleh sifat alami manusia, dia memutuskan bahwa kembalinya Sun King ke lautan kabut kemungkinan besar akan kembali ke tempat mimpi buruk di mana dia menemukan debu jurang. Sesuai keinginannya, setelah beberapa hari menunggu, putra Dewa Bintang itu akhirnya muncul di area yang tertutup indera spiritual. Mengubahnya menjadi hantu jurang yang tersembunyi jauh lebih mudah daripada Yangsin-Nansin sebelumnya. Ketika Sun King bangun, dia merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Dia membuka matanya dan melihat lautan kabut kelabu yang sunyi. Aku belum mati. Dia menegakkan tubuh bagian atasnya dan tanpa sadar mengedarkan energi mendalamnya untuk menekan lukanya. Tiba-tiba jantungnya terguncang dan matanya tiba-tiba melebar. Karena saat energi mendalamnya melonjak, tidak ada sensasi kesemutan di pembuluh darahnya. Bahkan, dia tidak merasakan sakit apapun. Dia dengan cepat memeriksa pembuluh darahnya, dan ketika energi mendalam mengalir sepenuhnya, melalui 54 pintu masuk, dan semua atribut tingkat dewa, tidak ada rasa sakit atau penyumbatan. Erosi debu jurang yang awalnya menyerang pembuluh darahnya benar-benar telah hilang. Hanya tersisa beberapa luka ringan yang bisa disembuhkan dengan cepat. Dia tertegun untuk beberapa saat, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama dalam kegembiraan yang terlalu kuat. Meskipun itu hanya setengah tahun, tidak ada yang bisa memahami jenis penyiksaan jiwa yang dia alami. 6 bulan ini adalah tahun terpanjang dan tersulit dalam hidupnya. Rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya memberitahunya bahwa momen ini bukanlah mimpi. Saat ini, dia akhirnya merasakan sesuatu, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang redup. Di sana, sepasang mata yang tersembunyi di balik kabut diam-diam menatapnya. Dia membuka mulutnya, tapi butuh waktu lama sebelum dia berhasil mengeluarkan suara. Kaisar Kabut, erosi debu jurang telah dihilangkan. Saatnya kamu pergi. Kaisar Kabut, tapi kata-kata itu yang membuatnya sulit dipercaya. Kenangan sebelum koma datang kepadanya dengan cepat. Dia menggelengkan kepalanya dan mencoba untuk berdiri. Tetapi tulang kakinya yang patah membuatnya terhuyung-huyung lagi. Namun luka dan rasa sakit seperti itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menghilangkan erosi debu jurang dari pembuluh darahnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan berkata, "Apa yang harus saya bayar sesuai balasan? Apakah kamu ingin membalas? Bagaimana Anda bisa membalas kebaikan Kaisar ini?" Jawab Kaisar Kabut.
Semua makhluk hidup di dunia curang ini mendapat kedamaian dan kemakmuran. Semuanya diberikan oleh kaisar ini. Bagaimana Anda bisa membalas budi saya? Saking mengerutkan bibirnya, tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengetahui kata-kata marah Kaisar Kabut terhadap kesatria curang dalam adegan itu. Semua dunia curang ini awalnya milik Kaisar. Kaisar ini telah memberimu tanah kehidupan dan juga membatasi rakyat curang untuk tetap tinggal di lautan kabut. Jangan sampai melewati batas. Namun kalian yang jelas punya tanah kehidupan sendiri, tetapi kalian masih menyerbu lautan kabut. Untuk apa yang disebut pelatihan dan sumber daya dan membunuh rakyat kaisar ini? Erosi debu jurang yang kamu derita adalah hukuman yang harus kamu tanggung. Saking masih terdiam, dan kebingungan jelas terlihat di matanya. Sayang sekali kaisar ini tidak sekejam ras manusia kalian. Dan jika kamu benar-benar bersyukur, segera keluarlah dari lautan kabut, dan jangan pernah masuk ke dalamnya lagi. Saking membuka mulutnya dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Hanya itu saja, pergi, sebuah kata kemarahan meraung, meledak ke dalam jiwanya, dan kemudian mata abu-abu itu menghilang bersama debu jurang. Sekarang hanya ada lautan kabut yang tak ada habisnya di hadapannya, dan Kaisar Kabut telah menghilang. Saking benar-benar terpana dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Meskipun datang ke sini, dia telah menyiapkan diri secara mental. Jika dia gagal bertemu Kaisar Kabut, dia siap kembali. Jika dia benar-benar dapat bertemu dengan Kaisar Kabut dan dapat mengangkat erosi debu jurang, meskipun biaya setengah dari umurnya, dia tidak akan ragu sama sekali. Dia benar-benar bertemu Kaisar Kabut. Dengan mudahnya, Kaisar Kabut mengangkat erosi debu jurang untuknya dan tanpa biaya. Jika harus mengatakan ada harganya, itu hanya perlu meninggalkan lautan kabut. Pada saat ini, yang paling penting memenuhi hatinya bukanlah kegembiraan karena mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi kebingungan dan gejolak yang kuat dalam kepercayaan dan keyakinannya. Dia melayang ke udara, menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan terbang keluar dari lautan kabut. Dan sampai dia meninggalkan lautan kabut, dia tidak bertemu dengan binatang jurang apapun. Dia menghentikan langkahnya, kembali melihat ke lautan kabut, merasa lebih rumit dari sebelumnya. Anugerah terbesar dalam hidupnya, selain kebaikan orang tua yang telah melahirkannya, dan bimbingan dari gurunya, tidak lain adalah anugerah penyelamatan hidupnya dan anugerah kelahiran kembali. Kaisar Kabut yang tampak menakutkan telah memberinya bantuan yang begitu besar, tanpa memaksanya untuk membayar harga apapun. Dia seperti mengusirnya pergi dengan amarah, tapi dia mengantar pria yang terluka parah itu keluar dari lautan kabut dengan selamat. Pada saat ini, dia mengingat kata-kata mengejutkan Kaisar Kabut dalam proyeksi tersebut. Dia telah membuka tanah kehidupan untuk ras manusia, mengumpulkan debu jurang di lautan kabut untuk menampung binatang jurang. Semua kenyataannya begitu nyata sehingga menggoyahkan keyakinannya. Bintang, putra Dewa Bintang, teriak penuh kejutan dan kegembiraan datang dari jauh. Datang dari sekelompok murid Dewa Bintang. Sekelompok orang dengan aura Dewa Bintang telah mengelilinginya dengan cepat. Mereka diperintahkan untuk datang ke lautan kabut untuk mencari Sanki. Mereka sudah berpikir untuk mencari jarum di tumpukan jerami, tetapi mereka tidak menyangka akan menemukannya sebelum mereka benar-benar melangkah ke lautan kabut. Setelah melihat lebih dalam ke lautan kabut untuk terakhir kalinya, saking menghela nafas panjang, dan kemudian melepaskan ketegangan di sarafnya, dia langsung berkata, "Ayo pergi,
Kerajaan Dewa Bintang Bulan. Suasana di Istana Bintang Bulan sangat kental, dan raungan itu sangat dingin sehingga hampir tertutup. Sun King, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Di tengah kuil ada dua singgasana suci yang terhubung berdampingan. Di singgasana dewa sebelah kanan, duduk sosok dengan cahaya ilahi yang terpancar dari tubuhnya. Wajahnya seputih porselen dan rambutnya panjang mencapai pinggang. Wajah dan ciri wajahnya berbentuk belah ketupat seperti laki-laki, namun juga terlihat lembut seperti seorang wanita. Salah satu dewa kembar kerajaan Bintang Bulan, Dewa Bintang Surgawi, dan Bintang Dewa Bulan Sabit. Ia jarang marah karena kemarahan akan merusak penampilannya yang secantik bintang. Tapi Sun King melarikan diri dari kerajaan Bintang Bulan dan mencari Kaisar Kabut sendirian. Menghadapi pembangkangan dan pengkhianatan pertamanya dalam hidupnya, kemarahan Dewa Bintang tidak dapat ditahan. Saking berlutut menundukkan kepalanya. Sulit bagiku untuk mematahkan pikiranku sendiri dan bertindak sesuai keinginanku, yang membuat dewa menjadi cemas dan marah padaku. Aku tahu bahwa kesalahanku tidak bisa dimaafkan, dan aku bersedia menerima hukuman apapun. Dia merasa sangat bersalah, tapi dia tidak menyesal. Dewa Bintang menatapnya. Dia harus mengakui setelah menyadari bahwa semua erosi debu jurang Saking benar-benar telah menghilang. Dia bahagia, dan tapi dia juga merasa semakin gelisah. Katakan padaku, dia menahan amarahnya dan berusaha menjaga suaranya setenang mungkin. Bagaimana kamu menemukan Kaisar Kabut? Bagaimana cara menghilangkan erosi debu jurang pada pembuluh darah yang dalam? Dan berapa harga yang harus kamu bayar? Saking lalu memberitakan sekisah pertemuannya dengan Kaisar Kabut dan proses menghilangkan erosi debu jurang kepada Dewa Bintang Surgawi. Narasinya sangat singkat, sehingga Dewa Bintang Surgawi terdiam untuk waktu yang lama. Itu saja, Dewa Bintang menanyakan kata yang sama yang digunakan Saking saat dia menghadapi Kaisar Kabut. Ya, memang itu saja. Saking mengangkat matanya dan menatap tatapan Dewa Bintang. Meskipun murid ini telah melakukan kesalahan besar, dia tidak akan pernah berani berbohong di depan dewa. Dewa Bintang terdiam lagi. Ketika dia berbicara lagi, suaranya sedingin salju. Katakan padaku, berapa harga awalnya yang ingin kamu bayar? Saking menjawab, dalam rumor tentang Kaisar Kabut, dia telah membantu banyak orang untuk menghilangkan erosi debu jurang dari kematian. Tetapi dia tidak pernah meminta siapapun untuk memberikan imbalan apapun. Itu hanya kebaikan yang paling murni. Di dalam pikiran murid juga memiliki keyakinan seperti itu. Jika Kaisar Kabut meminta harga sebagai gantinya, aku akan menyerahkan apapun yang kupunya. Tetapi murid tidak akan pernah menyakiti kerajaan Dewa Bintang Bulan. Ngomong kosong, Dewa Bintang berkata dengan dingin. Di dunia sekarang ini, siapa yang tidak mengetahui kata-kata kotor dan permusuhan Kaisar Kabut terhadap Kaisar Yuan? 6 kerajaan dewa utama adalah ada karena Kaisar Yuan, dan mereka dapat diwarisi kekuatan dewa sejati karena dari Kaisar Yuan. Anda seperti saya, putra dewa kerajaan Dewa Bintang Bulan. Sebenarnya pergi memohon bantuan Kaisar kepada Kaisar Kabut. Tahukah Anda bagaimana dunia akan memandang Anda setelah hal ini terungkap? Dan bagaimana Tanah Suci akan bersikap kepada kerajaan Dewa Bintang Bulan kita? Murid tahu. Saking menundukkan kepalanya dan berkata, tetapi selama waktu ketika pembuluh darahku yang dalam terkorosi, tubuh dan pikiranku sangat menderita. Meskipun erosi debu jurang ini terjadi padaku, itu juga mempengaruhi Qian Yue,
keturunan Dewa Bulan, dan bahkan masa depan kerajaan dewa. Tubuh dewa juga bekerja keras hanya demi murid. Ini semua menjadi beban berat di hati murid. Dan Kaisar Kabut yang dikabarkan adalah satu-satunya. Sudah cukup. Dewa Bintang memotong dengan marah. Saya menyadari penderitaan yang Anda alami. Saya juga tahu bahwa rumor bahwa Kaisar Kabut dapat menghilangkan erosi debu jurang adalah benar. Namun, saya tidak pernah berpikir untuk meminta belas kasihan kepada Kaisar Kabut untukmu. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti alasan dibalik kedalaman masalah ini? Saking mengangkat matanya, murid tahu. Saya merasa Kaisar Kabut jelas bukan orang jahat. Diam! Dewa Bintang Surgawi berteriak dengan marah. Auranya tiba-tiba menyelimuti dan menekan ke arah Sun King. Sun King, dengar. Di dunia ini tidak pernah ada kebaikan atau kejahatan, atau benar dan salah yang mutlak. Karena di dunia ini hanya ada pandangan yang berbeda dari tanah suci, baru bisa dianggap benar atau salah. Identitasmu adalah putra dewa kerajaan bintang bulan. Tindakanmu bisa mencerminkan tindakan kerajaan dewa bintang bulan. Dan sikapmu harus sesuai apa yang diinginkan tanah suci. Tayangsin, kamu tidak perlu sampai semarah itu. Sebuah suara lembut datang perlahan. Kemudian, sosok berjubah bulan perlahan berjalan. Dia memiliki penampilan yang sama persis dengan Dewa Bintang Surgawi, tetapi raut di wajah alisnya sedikit lebih bijaksana dan penuh kelembutan dibandingkan dengan Dewa Bintang Surgawi. Ia berjalan santai di halaman. Tubuhnya berayun secara alami, menunjukkan postur anggun yang tidak bertentangan dengan dirinya. Suaranya lebih seperti angin yang tertiup melalui pohon willow. Diam-diam meniup dinginnya ruangan dari kemarahan Dewa Bintang Surgawi. Salah satu dewa kembar kerajaan bintang bulan, Dewa Bulan Sabit, Wu Shen Yue. Garis keturunan Dewa Bintang semuanya mempunyai nama belakang Hin. Dan keturunan Dewa Bulan mempunyai nama keluarga Yue. Ketika kerajaan Dewa Bintang Bulan didirikan oleh Kaisar Yuan, selain memberikan kekuatan dewa sejati bintang bulan, ia juga memberi penerus bernama keluarga Wu, yang merupakan peringatan bagi dua garis keturunan bintang bulan untuk selalu bergandengan tangan dan bekerja sama memerintah kerajaan dewa bersama-sama. Nama keluarga Hin dan Yue asli diberikan kepada putra dewa. Di belakang Wu Yue, Qian Yue mengikuti dari dekat. Dia bergegas maju dan berlutut di samping Sun King. Tapi diam-diam memberinya senyuman bahagia. Yue, apakah kamu mendengar apa yang baru saja dia katakan? Kemarahan Dewa Bintang belum mereda. Hal yang paling sulit dilepaskan di dunia ini adalah bantuan besar yang tidak perlu dibalas. Bantuan yang begitu besar itulah yang membuat Sun King rela memohon kepada Kaisar Kabut. Aku mengerti. Wu Shen Yu berkata dengan lembut. Tidak ada yang tahu seperti apa masa depan nanti. Tapi setidaknya hasil ini sangat bagus. Wu Shen King langsung terdiam. Wu Shen Yu mengangkat tangannya dan sinar bulan menyelimuti tubuh Sun King dan dia segera tersenyum. Sun King tidak hanya menghilangkan erosi debu jurang, tetapi juga tidak meninggalkan aura atau tanda tidak normal di tubuhnya. Dalam semua rumor tentang Kaisar Kabut, tidak pernah ada meminta imbalan apapun kepada orang yang telah diberikan bantuannya. Dia juga tidak terlihat memiliki motif yang tersembunyi. Oleh karena itu, selama masalah tersebut dirahasiakan, jadi tidak perlu khawatir. Sebaliknya ini bisa dikatakan sebagai berkah yang luar biasa. Dewa Bintang Surgawi sedikit mengeluh. Bagaimana putra dewa kerajaan dewa bisa dibandingkan dengan orang-orang rendahan itu?
Tetapi di mata Kaisar Kabut, mungkin tidak ada perbedaan. Dewa Bulan berkata perlahan. Alasan dia menyelamatkan Sangking mungkin hanya karena dia seperti orang yang dia selamatkan sebelumnya. Orang yang tidak penting yang dia temui secara kebetulan. Dewa Bulan melanjutkan. Saya telah memerintahkan orang-orang untuk menyebar berita bahwa erosi debu jurang Sangking telah dihilangkan dengan kekuatan gabungan kami berdua dengan mengorbankan setengah dari pembuluh darahnya. Namun, seni mendalam Dewa Bintang Bulan merupakan ajaran dan anugerah dari Kaisar Yuan. Dan itu adalah landasan yang selalu dipegang teguh oleh kerajaan Dewa Bintang Bulan kita. Oleh karena itu, kultivasi Hian Yue akan sedikit melambat dan terus mempertahankan kecocokan dengan Sangking. Tidak peduli sekarang atau di masa depan, bahkan jika ada kemunduran yang lebih besar, itu pasti akan mempengaruhi seni mendalam bintang bulan. Ekspresi Dewa Bintang berangsur-angsur melunak. Dia berpikir sejenak lalu berkata tanpa daya, itu saja, saya harap semua kekhawatiran saya tidak diperlukan. Sangking, tolong jangan sebutkan apapun tentang Kaisar Kabut. Kamu harus menemukan cara menjelaskan kepergianmu kali ini. Kamu harus tahu konsekuensinya. Ya, yakinlah yang mulia dua dewa. Saya berjanji. Saat berjalan keluar dari istana bintang bulan, Hian Yue segera berkata dengan penuh minat. Sangking, seperti apa rupa Kaisar Kabut? Apakah itu benar-benar hanya kabut seperti legenda? Bagaimana kamu bertemu dengannya? Sangking menceritakan kembali apa yang dia ceritakan kepada Dewa Bintang. Prosesnya yang terlalu singkat membuat Hian Yue tercengang dan sulit percaya untuk waktu yang lama. Hian Yue saking melihat ke depan dan berkata dengan bingung, berdasarkan apa yang saya lihat dan rasakan tentang Kaisar Kabut, saya tiba-tiba merasa bahwa yang dia katakan kepada kesatria jurang dalam proyeksi itu mungkin benar. Dan jika perkataan Kaisar Kabut benar, maka tanah kehidupan yang diciptakan oleh Kaisar Yuan di awal dunia jurang adalah kebohongan. Sangking, Hian Yue tiba-tiba berhenti dan berteriak. Sangking langsung diam dan berhenti berbicara. Hian Yue merendahkan suaranya dan mengerutkan kening. Jangan katakan hal seperti ini lagi. Tidak peduli kepada siapa kamu mengatakannya. Saya mengerti. Ekspresi Sangking tidak berubah. Saya hanya akan memberitahu Anda apa yang saya katakan tadi. Bahkan tidak mengatakan kepada yang mulia dewa. Hian Yue terus merendahkan suaranya. Bagi kami, atau lebih tepatnya, hampir bagi semua orang, posisi selalu lebih penting daripada kebenaran atau benar dan salah. Anda dan saya adalah putra kerajaan Dewa Bintang Bulan, dan kita tidak boleh membiarkan kebaikan menggoyahkan keyakinan kita. Ya, jangan khawatir, Sangking mengangguk dengan ekspresi tegas. Aku tidak pernah menyembunyikan isi hatiku saat menghadapimu, tapi di luar, aku tidak tahu mana yang lebih penting. Orang dapat mengontrol perkataannya dan perbuatannya, tetapi mereka tidak dapat benar-benar mengontrol apa yang mereka pikirkan di dalam hati. Ketika suatu keyakinan yang selama ini dijunjung tinggi dan tidak pernah ada keraguan atau kebimbangan, tiba-tiba membuka sebuah lubang. Lubang tersebut tidak akan hilang dengan sendirinya, melainkan akan terus membuka celah-celah yang semakin banyak. Bahkan, sesuatu yang dulunya biasa saja, beberapa kata yang paling benar dalam ilmu akan memakan kekosongan ini sedikit demi sedikit. Seiring berjalannya waktu, secara bertahap mendekati tahun ketiga, kembalinya Yunji ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Selama periode ini, 6 kerajaan dewa utama sangat damai.
karena waktu mengunjungi Tanah Suci semakin dekat. Ini adalah pertemuan Tanah Suci pertama setelah jalur jurang berhasil terhubung ke Tanah Murni Abadi, dan maknanya jauh melampaui masa lalu. Mungkin itu akan secara langsung mengungkapkan nasib masa depan dunia jurang maut. Tian Jiuxi dari Istana Putra Dewa Shenlo telah menyelesaikan pengasingannya, dan ada informasi tersembunyi bahwa dia telah berhasil menerobos alam kepunahan ilahi tingkat ke-8. Tetapi Istana Huanji telah menyatakan keraguan besar tentang berita ini. Kedua putra dewa kerajaan bintang bulan, keduanya menyelesaikan terobosan alam kepunahan ilahi tingkat ke-4. Setelah menyelesaikan uji coba terakhir menara 1000 mesin, bintang bulan mereka berdua beristirahat lagi. Tentu saja, ia ingin berada dalam kondisi terbaik untuk menyambut kunjungan berikutnya ke Tanah Suci. Kerajaan Malam Abadi masih tetap tidak bernyawa. Tidak ada kabar dari Dana. Putra Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu Pan Buzuo telah menyelesaikan terobosan ke alam kepunahan ilahi tingkat ke-4. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah bekerja keras untuk menstabilkan fondasi dari alam kepunahan ilahi, dan keterampilan simpis energi mendalam gelapnya juga telah membuat kemajuan besar. Dewi Setian Huacaili belum pernah muncul sejak dia memasuki formasi Setian bintang 7 3 tahun yang lalu. Orang-orang pasti khawatir apakah dia bisa keluar dari formasi dan tetap hadir di Tanah Suci. Di kerajaan Dewa Penenun Mimpi, Menjiansi akhirnya menyelesaikan terobosan tingkat ke-4 di alam kepunahan ilahi baru-baru ini. Tetapi dia tahu bahwa mata dunia terhadap kerajaan Dewa Penenun Mimpi tidak lagi berfokus padanya, tetapi pada orang dengan esensi dewa yang sempurna, Meng Qianyuan. Bahkan jika Meng Qianyuan sekarang hanya memiliki ranah master ilahi. Sejak Kaisar Kabut muncul, semua orang diam-diam memperhatikan penggerakan Tanah Suci. Tanah Suci tidak pernah mengumumkan keberadaan Kaisar Kabut. Tampaknya, setelah mengabaikan atau meremehkan keberadaannya, setidaknya di permukaan. Namun pada saat ini, Tanah Suci tidak segan-segan mengirim komandan kesatria untuk menyelidiki dan diam-diam menyerang Kaisar Kabut, yang menunjukkan bahwa sikap Tanah Suci terhadap Kaisar Kabut jauh dari sikap acuh tak acuh seperti yang terlihat. Tetapi, apa yang dilakukan Tanah Suci terhadap Kaisar Kabut secara diam-diam tidak diketahui publik, karena tidak pernah menimbulkan berita yang menarik perhatian. Adapun Kaisar Yuan, seperti biasa, dia tidak pernah muncul di depan umum selama bertahun-tahun, dan tidak pernah terlihat oleh siapapun. Dia seperti dewa yang mengangkat langit dalam mitologi, diam-diam memandang dunia yang luas dan sejumlah besar makhluk hidup dari titik tertinggi dunia ini. Roda waktu di bawah gelombang hitam waktu masih terus bergulir dengan gelisah, membuat waktu mengunjungi Tanah Suci semakin dekat, hingga hanya tersisa kurang dari sebulan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Kerajaan Dewa Penenun Mimpi, Istana Putra Dewa. Dewa Huangxin menginjakkan kaki di sini untuk pertama kalinya, ditemani oleh Dewa Wumeng yang selalu tersenyum. Dengar, besanku tersayang, aku tidak pernah memperlakukan menantu laki-lakimu dengan buruk. Dewa Huangxin meliriknya dan berkata dengan marah, seperti yang diharapkan dari Tuan Wumeng. Kulitnya yang tebal sungguh mencenangkan, bahkan berani menyanjung dirinya sendiri karena telah menyayangi putranya sendiri. Hei, bukankah menantu itu setengah anakmu? Jadi aku layak mendapatkan pujian karena telah memanjakan menantumu. Dia telah memperhatikan sejak dia menemukan Meng Qianyuan. Sikap Dewa Wumeng telah berubah total.
dan dia selalu menebar senyum. Saat dia masih muda, Dewa Wumeng sangat menyukai Hua Qingyi. Jadi dia mendekati Dewa Huaxin dengan segala cara. Tetapi ketika mereka berdua menjadi dewa, Putri Hua Qingyi adalah satu-satunya putri ajaib dari generasi ini dengan esensi dewa yang sempurna. Sementara itu Dewa Wumeng, dia tidak pernah mampu menghasilkan penerus dewa. Dan secara alami dia selalu menundukkan kepala ketika bertemu dengannya. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Dewa tanpa mimpi sekarang memiliki dua putra dewa. Dan salah satunya adalah esensi dewa yang sempurna. Dan bahkan juga membuat putri kesayangannya terpikat olehnya. Dia selalu menundukkan kepalanya selama separuh hidupnya di depan Dewa Huaxin. Tapi sekarang dia bisa menegakkan kepalanya. Dewa Huaxin sudah bisa membayangkan wajahnya saat menghadap dewa lain setelah menginjakkan kaki di tanah suci. Saat melangkah ke dalam istana, Dewa Wumeng langsung tersenyum dan bertanya, "Apakah Yuaner ada di sini?" Meng Jiyuan buru-buru menyapanya, memberi hormat, lalu berkata, "Kembali kepada dewa. Tuan muda sedang berkultivasi, dan saya tidak tahu kapan dia akan muncul." Kultivasi? Dewa Huaxin melihat sekeliling, dan ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Pelayan pribadinya sangat cantik-cantik. Saya khawatir dia tidak sabar untuk membantu Anda melahirkan keturunan keluarga, Meng. Jadi apakah dia masih ada waktu untuk berkultivasi? Dewa Wumeng segera mengangkat tangannya. Saudara Huaxin, kamu telah salah menilai Yuaner. Sebelum pelayan di sini diatur oleh saya secara pribadi, dan Yuaner tidak pernah berinisiatif untuk memintanya. Adapun untuk melahirkan keturunan keluarga, saya sangat menginginkannya, tapi sayang sekali. Meng Ziyuan juga sangat pintar dan segera berkata dengan cemberut, "Meskipun tuan muda memiliki status bangsawan, dia tidak pernah mau bertindak santai. Dan lebih dari 90% waktunya dihabiskan di ruang kultivasi. Sekarang, semua pelayan yang memasuki istana putra dewa, hidup mati mereka semua ada di milik Tuan Muda. Tuan Muda memperlakukan kita semua dengan sangat baik, apalagi untuk penindasan. Dia bahkan tidak pernah berbicara kasar. Bahkan Tuan Muda menolak untuk menyentuh kami sedikit pun. Bantuan kami satu-satunya hanya melayani berganti pakaian." Di akhir kalimatnya, suaranya dipenuhi dengan kekecewaan setelah berusaha keras menyembunyikannya. Ekspresi jelek di wajah Dewa Huaxin tiba-tiba menghilang. Dan kemudian dia melihat sekeliling dengan ekspresi tenang. Dewa Wumeng menghela nafas pelan. "Selama bertahun-tahun, saya telah menasihati Yuaner beberapa kali, memintanya untuk tidak terlalu berlatih keras. Dia patuh dalam segala hal. Tapi ini adalah satu-satunya hal yang dia menolak untuk tidak patuh. Dan alasannya, dia ingin mengalihkan perhatiannya." Dewa Wumeng menatap Dewa Huaxin itu dengan penuh makna. Meskipun diucapkan, tampaknya mengandung ribuan kata. "Hayo pergi." Dewa Wumeng menyeret Dewa Huaxin dan berjalan keluar. "Aku akan memanggil anak itu untuk keluar." "Tidak perlu." Dewa Huaxin mengangkat tangannya untuk menolak. "Karena kebetulan lewat sini, jadi aku mampir. Karena cuma iseng. Tidak masalah apakah saya melihatnya atau tidak. Jika aku mengganggu titik penting kultivasinya, itu akan sangat berbahaya." Dewa Wumeng tertawa keras. "Lihatlah dirimu mengatakan itu tidak penting. Tapi kepedulianmu terhadap menantumu tidak terlihat jelas di wajahmu." Dewa Huaxin langsung mencibir. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan menjadi menantu atau bukan. Jangan terlalu banyak berpikir. Tidak. Itu harus terjadi, Dewa Wumeng berkata dengan tegas.
Saya tidak akan bisa mengakui orang lain sebagai menantu perempuan saya. Saya akan tetap menjaganya walau kemungkinan tetap kecil. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kabar kemajuan menantu perempuan? Dengan sekali pandang, dia menahan keinginannya untuk menampar wajahnya dan berkata dengan bangga, "Setengah tahun yang lalu, Caili telah memecahkan 7 bintang berturut-turut. Dia belum pernah keluar karena Qiang Yi telah menyegel formasi bintang tingkat 8 untuknya." Dewa Wumeng sedikit terkejut dan kemudian tertawa lebih keras. Ah, ah, ah. Seperti yang diharapkan dari menantu perempuanku. Dewa Huangxin langsung menyikut lengannya. Diam, kita belum sampai di tanah suci. Dan orang tua itu belum tahu. Kamu harus menahan diri. Baiklah, baiklah. Semua terserah apa yang dikatakan pisanku. Oh ya, bagaimana kabar King Yi akhir-akhir ini? Jangan bertanya padaku. Tanyakan saja langsung padanya. Saat Meng Jiyuan melihat kedua dewa itu pergi, dengan banyak pikiran yang menjadi pertanyaan di benaknya. Di saat yang sama, jauh di dalam lautan kabut, api iblis hitam pekat dari kesengsaraan abadi menyinari wajah Yunce. Debu jurang berkumpul di tangannya, mendekati api itu lagi dan lagi. Tapi tidak pernah ada reaksi yang dia harapkan. Dia sudah terlalu sering mengalami usaha serupa selama ini. Saat dia berada di lautan kabut, kendali terhadap debu jurangnya semakin meningkat dari hari ke hari. Saat pemahamannya tentang debu jurang menjadi semakin dalam, suatu hari, perasaan samar muncul dalam kesadarannya bahwa dia dapat menggunakan kekuatan debu jurang untuk kepentingannya sendiri. Perasaan ini menjadi semakin lebih jelas seiring berjalannya waktu. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sepertinya selalu ada pintu penghalang di depannya yang tidak dapat dia lewati setelah menggunakan berbagai cara. Api iblis bencana abadi padam dan dia perlahan menutup matanya. Api merah di tangan kirinya dan api es di tangan kanannya lalu bergabung saat dia memusatkan pikirannya berubah menjadi api es. Debu jurang melayang, tapi diam-diam melewati api es, tanpa respon apapun. Api es padam dan Yunce menarik nafas panjang dan sudah banyak berkeringat. Apa? Apa yang kurang? Dia berbisik pada dirinya sendiri. Mungkinkah tingkat kultivasi saya tidak mencukupi? Atau apakah saya masih belum menyadari hukum ketiadaan yang tidak terwujud? Suara Liso tiba-tiba terdengar. Ini adalah kali ke-30.000 Anda mencobanya. Apakah Anda masih tidak mau menyerah? Tidak, tidak ada alasan untuk menyerah. Yunce berbisik. Inti dari debu jurang adalah kekuatan penghancur yang melampaui hukum. Hanya dengan mengendalikannya, saya dapat menyebabkan kekacauan di dunia ini. Dan jika aku bisa meledakkan kekuatannya, aku bisa menghancurkan keyakinan semua orang. Kalau begitu mungkin. Tidak, itu pasti kekuatan membunuh dewa dalam arti yang sebenarnya. Liso lalu menjawab. Karena itu adalah kekuatan pembunuh dewa. Bagaimana bisa dengan mudah dipahami? Selain itu, bahkan jika kamu benar-benar bisa menyalakan kekuatan penghancur dari debu jurang dengan kultivasi dan tubuhmu saat ini, sebelum kamu dapat menggunakan kekuatan penghancur untuk membunuh dewa, kekuatan penghancur itu akan membunuhmu terlebih dahulu. Hyunjae tidak membantah bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini. Namun, perasaan bisa menyentuh kekuatan pemusnah kuno di debu jurang secara bertahap membaik, dari samar menjadi semakin lebih jelas. Ini adalah perasaan pencegahan tak kasat mata yang berasal dari hukum ketiadaan. Meski tidak pernah bisa ditangkap secara akurat, namun hal itu tidak pernah menipunya. Raja neraka diaktifkan dan dia menyalakan api iblis bencana abadi
dalam kondisi ekstrim, meledakkan ke arah debu jurang yang terkondensasi di tangannya dan yang lainnya. Api iblis meledak, debu jurang tersebar, dan aura Yunce benar-benar ditekan. Setelah upaya terakhir untuk melampiaskan amarahnya, Yunce berdiri, mengumpulkan debu jurang yang mengelilinginya, dan berjalan menuju kedalaman lautan kabut. Api iblis bencana abadi yang jatuh ke tanah terbakar dengan hebat, dan butuh waktu lama untuk padam secara perlahan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di antara api hitam pekat, nyala api abu-abu kecil bintang muncul dengan aneh. Saat api abu-abu muncul, ia jatuh lurus ke bawah. Kemanapun ia pergi, api iblis bencana abadi yang menakutkan langsung pecah dan retak sangat halus. Dua potong api hitam yang terpisah berada di kedua sisi tanda api abu-abu. Mereka terbakar secara terpisah dan tidak menyatu satu sama lain untuk waktu yang lama. Tidak ada yang bisa melihat bahwa di bawah bintang kelabu yang jatuh ke tanah, daratan berkabut yang sangat keras mencair tanpa suara. Salju tipis di awal musim dingin, menghilang tanpa jejak hingga mencapai kedalaman jurang. Di sisi lain lautan kabut. Seluruh tubuh Ban Buwu diselimuti kegelapan, dan meskipun ada gangguan besar dari debu jurang, auranya masih sangat tipis sehingga sulit ditangkap. Ini juga menunjukkan bahwa integrasinya dengan kekuatan mendalam gelapnya semakin mendekati kesempurnaan. Kerajaan kupu-kupu burung hantu adalah satu-satunya kerajaan di jurang yang berspesialis dalam kekuatan mendalam gelap. Garis keturunan keluarga Pan adalah puncak kekuatan mendalam gelap di seluruh dunia jurang maut. Oleh karena itu, dalam pemahaman keluarga Pan, kekerasan dan hilangnya kendali atas kekuatan mendalam gelap adalah salah satu esensi yang tidak dapat diubah. Hanya dengan menjadi dewa sejati, seseorang dapat mencapai kendali yang hampir sempurna atas kekuatan mendalam gelap hingga batas maksimal. Namun, energi mendalam gelap di tubuh Ban Buwu sekarang sangat lembut. Terakhir kali dia kehilangan kendali atas tubuhnya adalah lebih dari 1 tahun yang lalu. Dan itu sangat ringan dan mudah ditekan. Ini benar-benar fenomena energi mendalam gelap yang hanya bisa muncul pada dewa kupu-kupu burung hantu di masa lalu. Dan semua ini datang dari gurunya, Kaisar Kabut. Saat merasakan kedatangan Kaisar Kabut, kegelapan menghilang dari tubuh Ban Buwu, dan dia berlutut dengan membungkuk dengan hormat. Murid Buruh, selamat datang guru. Sekarang kekaguman, rasa terima kasih kepada Kaisar Kabut. Semuanya datang dari hatinya. Hilangkan semua energi yang dalam tubuhmu. Kaisar Kabut memberi perintah secara langsung, tanpa meninggalkan ruang untuk keraguan. Ya, tanpa perlawanan apapun, energi mendalam gelap yang melayang di sekitar tubuh Ban Buwu dengan cepat menghilang. Dan bahkan energi pelindung yang dilepaskan secara alami pun ditarik kembali. Debu jurang memutar, dan apa yang tampak seperti lengan manusia terangkat ke bawah. Naungan debu jurang. Kemudian, kekuatan besar tiba-tiba turun, dan Ban Buwu yang tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri tertekan ke bawah. Meski begitu, tidak ada perlawanan di tubuh Ban Buwu. Bahkan energi pelindung yang melonjak secara naluriah pun langsung ditarik olehnya. Dia berbaring di tanah, merasakan pendekatan gurunya, tanpa mengangkat kepalanya atau mengatakan apapun, atau melakukan perlawanan apapun. Kabut jurang menyelimuti dirinya, begitu tebal, sehingga dengan cepat menghilangkan vitalitasnya. Sebuah tangan yang seperti tidak memiliki suhu menutupi bagian belakang jantungnya, dan kemudian darah dan tulang di punggungnya meledak. Sebuah kekuatan merobek tubuhnya dan menusuk dengan kejam ke dalam pembuluh darahnya yang dalam. Ban Buwu menggertakkan giginya dengan keras, tapi tidak mengerang kesakitan.
Dia juga tidak berbalik untuk melarikan diri. Jika pembuluh darah yang dalam ditembus oleh kekuatan orang lain, tidak peduli praktisi mendalam mana, dia akan ngeri dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Karena pihak lain dapat langsung menghancurkan pembuluh darah mendalam itu hanya dengan sedikit pemikiran, yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pembuluh darah mendalamnya, atau mungkin dia bisa menjadi orang yang tak berguna. Gigi Pan Bu gemetar karena rasa sakit yang hebat dan ketakutan naluriah, namun dia tetap tidak memberikan perlawanan apapun dan tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dia adalah pria dengan perbedaan yang jelas antara cinta dan benci. Semua yang dimiliki sekarang diberikan oleh Kaisar Kabut. Bahkan jika Kaisar Kabut ingin mengambil nyawanya, dia tidak menyesalinya. Ledakan berturut-turut disertai rasa sakit yang menghancurkan jiwa, datang dari tubuh dan pembuluh darahnya yang dalam. Dia dengan jelas merasakan beberapa lubang telah dibuka dengan kejam di tubuhnya. Akhirnya, rasa sakit yang hebat melebihi batas yang mampu dia tanggung. Rangan serak keluar dari tenggorokannya, dan kemudian seluruh tubuhnya terlempar jauh seperti kantong darah yang bocor. Dia berbaring di tanah, terengah-engah, dan keringat seperti hujan di sekujur tubuhnya. Kaisar Kabut berkata dengan dingin, "Esensi dewa terakhirmu telah dibuka kembali secara paksa. Sekarang, kamu sudah menjadi esensi dewa yang sempurna, yang disebut putra keajaiban di mata dunia." Pan Wuwu mengangkat kepalanya dengan tajam. Emosinya sudah berfluktuasi. Dia tertegun untuk waktu yang lama dan tidak dapat mempercayai suara yang dia dengar. Karena 4 kata pendek, esensi dewa yang sempurna. Ini sangat langka sepanjang sejarah jurang maut. Dan setiap kali muncul di dunia ini, selalu dikaitkan dengan kata keajaiban ilahi. Untuk bisa menjadi mantan putra dewa kupu-kupu burung hantu, bakatnya tidak diragukan lagi, termasuk yang terbaik di dunia ini. Namun, dia tidak pernah berani berharap untuk bisa mewarisi keajaiban yang nyaris langka itu. Tapi saat energi mendalamnya mengalir, dia bisa dengan jelas merasakan pintu masuk ekstra istimewa di pembuluh darahnya yang dalam, yang juga merupakan esensi dewa ke-10 yang dinamai kerajaan dewa. Dia menatap mata abu-abu yang terus-menerus berputar di kabut. Setelah sekian lama, dia tertegun seperti mimpi. Berjuang untuk bangun lalu bersujud. Murid berterima kasih kepada guru untuk hadiah dan anugerah lainnya. Dia yakin bahwa Kaisar Kabut adalah seorang manusia. Menjadi semakin takut membayangkan orang seperti apa gurunya. Perbedaan 1 poin esensi dewa hampir merupakan kesenjangan level yang sama besar bagi para putra dan putri dewa kerajaan dewa. Bahkan dapat secara langsung mempengaruhi pamor kerajaan dewa yang besar di era berikutnya. Karena perbedaan dalam 1 poin esensi dewa, kerajaan dewa tanpa ragu-ragu dapat meninggalkan putra dewa yang telah mencurahkan seluruh usaha dan sumber dayanya untuk dikembangkan, lalu mentransfer segalanya kepada putra dewa dengan esensi dewa yang lebih tinggi. Dan Kaisar Kabut sebenarnya dapat mengaktifkan kekuatan sucinya dengan paksa. Dia dipromosikan dari esensi dewa 8 poin menjadi 9 poin, dan sekarang menjadi esensi dewa yang sempurna, setara dengan keajaiban ilahi di mata kerajaan dewa. Ini adalah sesuatu yang mustahil dilakukan tanah suci. Siapa sebenarnya guruku? Orang macam apa dia? Dan mengapa dia memperlakukan saya seperti ini dan membantu saya sampai tingkat seperti ini? Faktanya, kemampuan Yunce untuk secara paksa membuka esensi dewa tidak dapat dicapai untuk semua praktisi mendalam, tetapi terbatas pada praktisi mendalam gelap, dan harus memungkinkan tubuh, pembuluh darah,
dan energi mendalam gelap untuk mencapai harmoni yang cukup. Dengan hukum ketiadaan dan bencana kegelapan abadi, dia adalah penguasa kegelapan sejati dan dapat mengendalikan kegelapan manapun hingga batas maksimal. Dalam 1 bulan, ini akan menjadi waktu di mana tokoh inti dari 6 kerajaan dewa untuk akan berkumpul di tanah suci. Panbuwu, katakan padaku, bagaimana persiapanmu? Panbuwu perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, di tanah suci, aku akan mengalahkan Pabuzuo. Buatlah ayah dewa menyesali pilihannya dan mengambil gelarku sebagai putra dewa dengan cara yang paling tidak perlu dipertanyakan lagi. Hanya itu, Kaisar Kabut bertanya, bahkan jika kamu mengambil kembali gelar putra dewa Kyodi, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk memiliki kekuatan untuk balas dendam? Panbuwu menundukkan kepalanya dengan berat. Guru, mohon beri petunjuk. Kaisar Kabut mengangkat tangannya, dan kegelapan langsung menyelimuti dirinya, mengubah ruang di sekitarnya menjadi dunia tanpa cahaya. Aku ingin kamu mengesampingkan kekecewaan dan kebencianmu terhadap ayahmu untuk saat ini. Ketika kamu melangkah ke tanah suci, kamu akan berjuang demi martabat kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu, dan membiarkan semua orang melihat bahwa kamu jauh lebih layak untuk menjadi putra dewa Kyodi daripada Panbuzuo. Membuat semua orang kagum bahwa Anda adalah keajaiban gelap yang dianugerahkan oleh surga untuk kepada kerajaan kupu-kupu burung hantu. Panbuwu, ingatlah, emosi yang paling susah dilupakan bukanlah penyesalan, tetapi rasa bersalah. Betapa bersalahnya perasaan ayahmu terhadapmu akan menentukan kapan kamu memenuhi syarat untuk sepenuhnya mengendalikan takdirmu sendiri. Dan itu juga akan menentukan kapan kamu memenuhi syarat untuk membalas dendam kepada Dewa Malam Abadi, Shen Wuyanye. Sejujurnya, bagi Kaisar Kabut, dia tidak lagi sesederhana seorang guru, tapi dewa yang melampaui Kaisar Yuan. Dia mengukir setiap kata yang diucapkan oleh Kaisar Kabut dengan tegas di dalam hatinya. Ajaran guru, saya telah mengingat semuanya. Bagus sekali. Kaisar Kabut memuji dengan dingin. Saya yakin orang secerdas Anda pasti tahu apa yang harus dilakukan. Selama 7 hari ke depan, Anda akan berhenti berlatih dan menggunakannya untuk pemulihan. Setelah 7 hari, Anda akan meninggalkan lautan kabut dan menuju tanah suci. Namun, dalam perjalanan ke tanah suci ini, Anda tidak boleh mengikuti kerajaan kupu-kupu burung hantu untuk memasuki tanah suci. Suaranya berhenti sebentar, dan Panbuwu dengan tegas menjawab, jangan khawatir guru. Jika aku bahkan tidak dapat melakukan hal kecil seperti itu, bagaimana aku bisa layak menjadi murid guru? Tidak, Kaisar Kabut merendahkan suaranya. Saya ingin Anda mengikuti kerajaan bintang bulan ke tanah suci. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Panbuwu sedikit terkejut, tetapi dia tidak bertanya lagi pertanyaan dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Siap? Kaisar Kabut mengangkat tangannya dan beberapa kristal jurang asing yang bersinar dalam kegelapan jatuh di depan Panbuwu. Kegelapan memakan hati, dan bahkan ayah dewamu tidak dapat menghindarinya. Bagaimana cara menggunakannya terserah padamu. Suara Kaisar Kabut memudar hingga benar-benar menghilang ke dalam kegelapan. Panbuwu mengulurkan tangannya dengan hati-hati, mengambil kristal asing di depannya satu persatu, lalu mengepalkan tangannya erat-erat. Wuking, tunggu aku. Tidak peduli kamu masih hidup atau sudah berada di dunia lain, kamu harus menungguku. Biarpun itu hanya bisa ditukar dengan tragedi sesaat.
Aku tidak akan pernah membiarkan hidup kita dipenuhi ketidakberdayaan dan rasa kesedihan. Adapun harganya, sejak aku mendengar berita kematianmu, itu sudah tidak penting lagi. Terima kasih